giliran Linda Pujastuti dan juga Kasranto yang menjalani sidang vonis. Sekelumit fakta yang tersaji di muka sidang menjadi acuan dalam menguak kebenaran saudara. Permulaan diawali dari mencari lawan hingga akhirnya majelis hakim menjatuhkan hukuman. Jurnalis Kompas TV Intan Azhar mengulasnya untuk Anda di Gelar Perkara. Saya ambil 50 juta untuk keperluan saya ke Brunei. Beliau menanyakan sabu dari mana Kasranto. Saya jelaskan sabu dari Linda. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Bukan sembarang masyarakat sipil, Linda Pujiastuti mengaku sebagai informan aparat kepolisian dalam peredaran narkoba. Linda Pujiastuti divonis oleh majelis hakim dengan tuntutan 17 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dan terbukti bersalah atas keterlibatannya dalam kasus peredaran dan juga penjualan narkoba bersama dengan Irjen Teddy Minahasa. Tidak hanya Linda, di sini juga menyeret nama Kasranto sebagai mantan Kapolsek Kalibaru dengan dakwaan dan juga divonis 17 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah. Didakwa bersalah dalam keterlibatannya menjadi perantara peredaran narkoba. Linda Pujiastuti alias Anita divonis oleh majelis hakim dengan pidana penjara 17 tahun. Linda tidak sendiri. Kompol Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru pun turut didakwa atas keterlibatannya dalam memuluskan peredaran barang haram ini. Kasranto pun dijatuhi hukuman yang sama dengan Anita, yakni 17 tahun penjara oleh majelis hakim. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Bermula dari mencari lawan yang dikatakan Irjen Teddy Minahasa hingga timbulnya kasus ini di permukaan, Linda menghubungi Teddy Minahasa dengan motif terdesak kebutuhan ekonomi. Hingga akhirnya Teddy menyuruh Linda menjual sabu sekaligus membiayai kebutuhan Linda. Akhirnya Linda meminta bantuan kepada Kompol Kasranto, mantan Kapolsek Kalideres untuk memuluskan peran. 23 Juni itu saya ada WA ke Teddy Minahasa. Saya itu minta kerja kembali untuk urusan keris pusaka ke Brunei Darussalam. Ya. Saya minta tiket dan operasional. Ya. Dijawabnya, WA-nya begini, Pak Teddy apa kabar? Saya bolehkah bekerja kembali untuk mengurus pusaka Pak Teddy ke Brunei Darussalam? Dijawabnya silakan. Saya jawab lagi, saya nggak ada uang untuk operasional dan tiket. Terus Pak Teddy jawab kembali, ini loh saya ada sabu 5K, carikan lawan untuk kamu operasional ke Brunei. Seketika itu juga saya jawab hanya spontan-spontan begitu aja. Saya bilang, saya tanya barang itu ada di mana. Dia bilang ada di Riau. Saya jawab di Batam. Dia jawab kembali, ada di tanganku. Ya. Carikan lawan katanya gitu. Setelah itu saya ingat punya temen ya, Mas Kasranto ini. Saya minta tolong, Mas ke rumah saya. Ada apa katanya? Ke rumah deh, nanti saya mau cerita. Saya gitu. Akhirnya siang Pak Kasranto ke rumah saya cerita, Mas
Tadi saya WATM, bilangnya begini, dia punya sabu 5 kilo. Terus Pak Kasranto bilang, pasti itu BB itu. Ya bisa jadi mas, kan habis rilis itu 41,4, saya bilang begitu. Suruh cariin lawan mas. Linda pun menghubungi Kasranto melalui pesan aplikasi WhatsApp. Awalnya Kasranto mendapat pesan dari Linda yang menawarkan barang berupa sabu dari seseorang yang disebut Jenderalku oleh Linda. Kasranto pun bersedia dalam mencari lawan alias mencari pembeli dan melakukan perpanjangan tangan kepada anak buahnya, Aibtu Janto, untuk melancarkan aksinya. Pada awal kurang lebih bulan Juni, saya mendapat WA dari saudari Linda bahwa WA tersebut berisi, Mas mau ada barang, ada yang mau nggak? Saya jawab, barangnya siapa Mam? Saya mohon maaf manggilnya Mami karena udah terbiasa manggil Mami. Jadi Mam, barangnya Jenderalku. Maka dari itu saya jawab lagi, coba saya tanyakan teman, barangkali ada yang mau Mam. Oktober 24 pagi, saudari Linda kirim chat mengatakan, Mas, barangnya sudah ada. Oke Mam, nanti saya ke rumah. Sekitar jam 7 pagi, saya merapat ke rumahnya Linda yang beralamat di Kedoya, Kebonjeruk. Sampai di sana, saudari Linda sudah menunggu dan langsung memberikan satu paper bag kembang warna coklat, langsung dikasihkan ke saya langsung balik, langsung menuju ke kantor. Sampai di kantor kurang lebih jam 9, saya langsung menghubungi saudara Janto bahwa Tok, barangnya sudah ada di kantor. Janto menjawab, nanti saya akan ke kantor kemudian. Ya kurang lebih jam 11, setengah 12, kurang lebih Janto merapat ke kantor. Saudara yang menghubungi Janto atau Jantonya yang datang? Saya menghubungi Janto yang mulia. Janto ya, anggota polisi juga. Betul. Apa perintah saudara ke Janto? Karena dulu Janto itu mantan anggota Kalibaru dan beliau sebagai anggota lapangan. Sebelumnya saya sudah WA dulu menawarkan, barangkali ada yang tahu, Tok, ini ada barangnya Jenderal untuk carikan lawan. Carikan lawan. Betul. Maksud carikan lawan itu apa? Pembeli? Maksudnya carikan lawan, cari pembeli yang mulia. Cari pembeli. Aibtu Janto pun bergegas menemui Kasranto di kantor untuk mengambil sabu sesuai amanat atasannya. Di muka persidangan, Janto mengaku diperintah oleh atasannya Kompol Kasranto untuk mencarikan pembeli dari narkoba jenis sabu tersebut. Waktu itu sabunya atau itu masih sudah ada nggak di situ? Belum ada, belum kelihatan yang mulia. Belum ada. Belum saya lihat ini. Apa dikatakan akan ada? Jadi bukan ada, tolong cari lawan begitu aja yang mulia. Oh, baru cari lawan. Baru suruh cari lawan. Iya, gitu. Cari pembeli lah maksudnya kan pengertiannya. Cari pembeli. Gitu. Tapi barang belum dibicarakan. Belum saya lihat sama sekali. Fakta demi fakta diungkapkan di muka sidang, baik dari para antar terdakwa menjadi saksi dan juga saling konfrontasi di muka sidang untuk mengungkapkan fakta, di mana majelis hakim telah menjatuhkan vonis kepada 5 terdakwa yang diharapkan vonis ini setimpal dengan perbuatan mereka. Tentunya tidak ada yang menjadi pembenaran atas loyalitas yang telah mereka lakukan. Namun bagaimanapun aparat hukum dan juga masyarakat turut untuk memberantas narkoba secara bahu-membahu untuk generasi bangsa. Intan Ashar, Kompas TV, Jakarta.